Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita semua. Dan alhamdulillah, di kesempatan yang berbarokah ini kembali kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa duduk di majelis ilmu, mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kembali kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk saling mengingatkan di dalam perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala bahwasanya perjalanan ini adalah merupakan perjalanan kita menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan dari yang namanya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Masih pembicaraan kita berkaitan dengan masalah azamatul Quran, yaitu keagungan Al-Quran, di mana Al-Quran ini adalah merupakan mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Rasulnya. Dan Al-Quran ini mempunyai keagungan yang begitu luar biasa. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk kita bertemu dengan bulan Ramadan, yaitu Syahrul Quran, yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah merupakan bulan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalamnya Al-Qur'an. Yang tujuan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an tersebut untuk seseorang itu mendapatkan petunjuk dan mendapatkan penjelasan dari petunjuk tersebut. Ini yang Allah Subhanahu wa taala tujukan di dalam penurunan Al-Quran. Maka ketika seseorang di bulan Ramadan ini kembali kepada yang namanya Al-Quran, seseorang kembali membuka mushafnya, kembali membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, kembali untuk mentadabburi Al-Quran, karena memang Al-Quran itu adalah merupakan petunjuk bagi kita. Al-Quran itu adalah merupakan nur, cahaya di dalam perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan
dan berkeluh kesah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Rasul ya Rabbi qaumi inna qaumi takhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa qala Rasul ya Rabbi wahai Rabbku inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Sesungguhnya kaumku itu telah meninggalkan Al-Qur'an. Dan ini yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah keluh kesahkan, ini betul-betul terjadi. Bagaimana seseorang itu meninggalkan Al-Quran, baik meninggalkan bacaannya. Untuk membaca Al-Quran baru di bulan Ramadan. Ketika keluar dari bulan Ramadan, Al-Quran kembali diletakkan di rak-raknya, kembali tidak disentuh. Betapa banyak orang meninggalkan Al-Quran dari meninggalkan mentadabburinya. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan, afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Perintah dari Allah untuk kita mentadabburi Al-Qur'an, dan Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang yang mereka tidak mentadabburi Al-Qur'an. Bahkan sebagian orang sudah meninggalkan membacanya, meninggalkan mentadabburinya, meninggalkan untuk mengamalkan apa yang terkandung di dalam Al-Quran. Yang terkandung di dalam Al-Quran itu ditinggalkan, tidak diamalkannya. Maka inilah orang-orang yang mereka akan merugi. Inilah orang-orang yang mereka akan merugi. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa." Orang banyak menginginkan kebahagiaan, pengen dilapangkan sama Allah Subhanahu wa taala dadanya, pengen selesaikan urusan dunianya sama Allah Subhanahu wa taala, tapi seseorang enggak balik kepada Al-Qur'an. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan, man a'rada an dzikri, barang siapa yang berpaling dari peringatan. Para ulama mengatakan berpaling dari dzikri, berpaling dari Al-Qur'an. Enggak pernah membaca, enggak pernah mentadabburinya, enggak pernah mengamalkan apa yang ada di dalamnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Maka orang yang senantiasa berpaling dari peringatan Allah Subhanahu wa taala, dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Sebanyak apapun hartanya, sebagus apapun rumahnya, semewah apapun mobilnya, kalau seseorang itu terus berpaling dari yang namanya Al-Quran, dadanya akan sempit. Punya harta, bukan malah mensyukuri harta tersebut, bukan malah menikmati harta tersebut, justru diadab sama Allah Subhanahu wa taala dengan hartanya, dibikin resah dengan hartanya. Betapa banyak orang punya rumah, bukan menikmati rumah yang Allah Subhanahu wa taala berikan, tapi apa? Justru diadab dengan rumahnya. Betapa banyak orang punya mobil, tapi diadab sama Allah Subhanahu wa taala dengan mobilnya, dibikin sibuk, dibikin hatinya galau dengan mobilnya, dibikin orang itu galau dengan rumahnya, pengen ini, sibuk dengan ini, sibuk terus kepikiran dengan hartanya. Dibikin hatinya itu was-was, resah dan lain sebagainya dengan hartanya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fala tujibka amwaluhum wa auladuhum innama yuridullahu liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya. Kalian jangan terlalu heran dengan orang yang punya harta. Itu larangan Allah Subhanahu wa taala. Dengan orang yang punya sesuatu yang lebih dari anak, dari harta, kata Allah Subhanahu wa taala, yuridullahu liyu'adzibahum biha. Allah pengen mengadab mereka itu dengan hartanya. Dibikin sibuk dari Allah Subhanahu wa taala, dibikin hatinya enggak tenang, dibikin hatinya selalu was-was. Ini Allah Subhanahu wa taala firmankan. Maka ketika seseorang itu pengen mendapatkan ketenangan, pengen mendapatkan tumakninah, pengen mendapatkan
rasa yang nyaman di dalam hatinya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Balik kepada Al-Qur'an. Baca Al-Qur'an, tadabburi Al-Qur'an, berusaha untuk mengamalkan apa yang di dalam Al-Qur'an tersebut. Karena orang yang berpaling dari Al-Qur'an, dia akan mendapatkan kehidupan yang begitu sempit. Diadab sama Allah Subhanahu wa taala dengan urusan dunianya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Ini yang paling berat. Dibangkitkan sama Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan buta. Protes kepada Allah Subhanahu wa taala, "Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira." Ya Allah, kenapa Engkau bangkitkan kami dalam keadaan buta sedangkan kami dulu dalam keadaan basir, dalam keadaan melihat? Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qala kadzalika atatka ayatuna fanasita wa kadzalika al-yauma tunsa. Dulu ketika di dunia datang kepadamu atatka ayatuna, yang datang kepada kita itu ayatnya Allah. Bukan kita yang mendatangi. Tapi Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dengan ayat tersebut. Tapi ternyata apa? Fanasitaha, kata Allah. Kita selalu melupakannya. Buka Al-Quran enggak, tadabbur enggak, memahami enggak, ngamalkan enggak, dan terus berpaling. Dari ayat syariah kita berpaling, dari ayat kauniyah kita berpaling. Terus kita berusaha untuk menjauh dari apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan sebagai hidayah, sebagai petunjuk tentang kekuasaan, kebesaran, keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dibangkitkan dalam keadaan buta. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yauma tunsa. Hari ini sama. Kalian pun akan dilupakan sama Allah Subhanahu wa taala dan akan ditinggalkan sama Allah Subhanahu wa taala. Ini sesuatu yang paling berat, Pak. Kita dikumpulkan sama Allah Subhanahu wa taala di yaumil mahsyar. Beribu-ribu tahun kita nunggu untuk dihakimi, dan begitu berat matahari didekatkan. Dan begitu seseorang meninggalkan Al-Quran di dunianya, gak pernah memahami, gak pernah mentadabburinya, gak pernah mengamalkannya, dibiarkan sama Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kebingungan, dalam keadaan adab. Nasallallahu alaihi. Mau minta tolong sama siapa? Mau minta tolong sama orang-orang yang mungkin kita kira mereka bisa memberikan syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang-orang yang mereka punya kedudukan, mereka orang-orang yang mereka punya kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala hanya bisa mengatakan Allahumma sallim sallim. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan limanil mulkul yaum. Hari ini kerajaan punya siapa? Hari ini kerajaan punya siapa? Lillahil wahidil qahhar. Punya Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa, yang Maha Kuasa. Itu keadaan orang-orang yang mereka senantiasa berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Taraktukum 'alal baydha lailuha kanahariha." Saya itu tinggalkan kalian itu dalam keadaan terang benderang sampai malamnya itu seperti siangnya. Kenapa kok sampai malamnya itu seperti siangnya? Betul-betul wadih. Al-Quran itu betul-betul sudah jelas di hadapan para sahabat. Mereka mau mempelajarinya, mereka mau mentadabburinya, mereka mengamalkannya. Yang hak betul-betul hak, yang batil betul-betul batil. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, "In tamassaktum bihima lam tadillu ba'di abada." Kalau kalian berpegang teguh dengan Al-Quran, berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah SAW, gak akan pernah tersesat setelahku, kata Rasulullah SAW. Ini Al-Quran yang ada di hadapan kita, yang Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Quran itu kepada kita sebagai hudan linnas, yahdi lillati hiya aqwam. Yang Allah Subhanahu wa taala katakan, "Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam." Selalu menunjukkan kepada jalan yang lurus. Yang Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an mubarakun liyadabbaru ayati. Diberkahi sama Allah Subhanahu wa taala
agar kalian mau mentadabburi ayat-ayatnya tersebut. Ini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, syahrul Ramadan, syahrul Quran. Ramadan ini adalah merupakan bulan Al-Quran, bulan untuk memasukkan makna tentang Allah di dalam hati kita, bulan untuk memasukkan makna akhirat di dalam hati kita, bulan untuk memasukkan nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, perbuatan Allah Subhanahu wa taala di dalam hati kita. Bulan untuk kita kenal dengan hidayah, bulan untuk kita kenal dengan yang namanya nur. Kita ketemu dengan bulan yang hebat, ketemu dengan musim kebaikan yang begitu luar biasa, dan kita tidak mendapatkan itu semua. Apa yang kita dapatkan? Namanya apa? Rugi. Kalau seandainya seseorang itu di musim-musim kebaikan, seseorang itu tidak mendapatkan kebaikan, ya seseorang itu akan menjadi seorang yang rugi. Sama seperti halnya pedagang. Pedagang ketika ada momen di mana di situ dia harus jualan, dan itu adalah merupakan tempat yang ramai, kemudian dia ketemu dengan momen-momen tersebut, tetapi justru malah dia nggak dapat untung, bahkan mungkin malah justru malah untung, itu namanya rugi. Sudah ketemu dengan pasar, ada sesuatu yang dia jual, bukan mendapatkan untung, malah buntung. Berarti kan yang namanya itu rugi. Sama seperti halnya kita, Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ketemu dengan musim kebaikan, ketemu dengan musim Al-Qur'an, dimudahkan sama Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan ketaatan. Tapi ternyata apa? Kita nggak punya makna di dalam hati kita untuk kenal sama Allah. Kita nggak punya makna di dalam hati kita untuk kenal dengan akhirat. Kita nggak bisa membesarkan Allah, nggak bisa mengagungkan Allah, nggak bisa semakin kuat dalam mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka pertemuan kita dengan bulan Ramadan ini adalah merupakan kerugian bagi kita. Dan itu yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan. Rahima anfun, celaka orang-orang yang apa? Dakhala alaihi Ramadan tsumman salakha falam yughfar lahu. Ketemu dengan bulan Ramadan, tapi apa? Gak diampuni sama Allah Subhanahu wa taala, gak mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya ini adalah orang-orang yang celaka, orang-orang yang merugi, dan inilah yang harus betul-betul kita hindari. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ketika beliau menjelaskan tentang azamatul Quran ini, begitu luar biasanya Al-Quran, yang harus kita senantiasa kembali kepada Al-Quran tersebut, untuk senantiasa membaca, mentadabburi, dan berusaha mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Maka seseorang itu harus tumbuh di dalam hatinya kebutuhan tentang Al-Quran tersebut. Seseorang itu harus tumbuh di dalam hatinya rasa cinta terhadap Al-Quran. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah, bapak-bapak pernah melihat enggak? Ada anak-anak yang mereka kecanduan sama game atau kecanduan sama sosial media, yang mungkin setiap 5 menit pasti dia buka. Setiap 5 menit dia scroll di Instagram, dia scroll di Facebook. Bahkan mungkin gak bisa 5 menit, diam sedikit dia buka. Kenapa? Kenapa kok bisa sampai seperti itu? Karena apa? Karena merasakan di dalam hatinya cinta terhadap hal tersebut. Dia mendapatkan sesuatu yang di apa yang dia cari tersebut. Baik itu berita, baik itu tontonan, baik itu apa? Sesuatu yang dia lihat, dia mendapatkan hal tersebut. Akhirnya tumbuh rasa cinta di dalam hatinya, ada kesenangan di dalam hatinya untuk dia buka. Makanya apa? Makanya dia dikit-dikit buka, dikit-dikit buka, dikit-dikit buka. Ketika seseorang di dalam perjalanannya di dunia ini kok nggak bisa dikit-dikit buka Al-Quran, kok nggak bisa dikit-dikit buka mushaf, kok nggak bisa dikit-dikit buka terjemahan Al-Quran untuk mentadabburinya, berarti apa? Dalam hatinya belum tumbuh cinta terhadap yang namanya Al-Quran. Nggak tahu tentang makna Al-Quran, apa pentingnya Al-Quran, apa faedahnya Al-Quran di dalam kehidupannya. Kalau seseorang itu masuk gua, Pak,
masuk ke dalam gua, ada senter yang akan memberikan cahaya di dalam perjalanannya. Kemudian apa? Senternya nggak digunakan. Masuk ke dalam gua, dia punya senter, tapi senternya nggak digunakan. Ini jenenge wong apa, Pak? Hah? Wong keplok kan? Gitu loh. Orang ini kita akan katakan ini sebenarnya gimana masuk ke dalam gua, ke dalam sebuah gelap dan ada senter di tasnya, tapi apa? Gak pernah digunakan senternya untuk menerangi perjalanan dia dalam gua tersebut. Seperti itulah kehidupan dunia. Dunia ini perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala dan ada cahaya Al-Qur'an di rumah kita, di rak-rak masjid, bahkan ada Al-Quran yang akan menerangi seseorang itu dalam perjalanannya di handphone mereka. Tapi tidak pernah digunakan Al-Quran tersebut untuk menerangi perjalanan dia menuju Allah Subhanahu wa taala. Yang ada justru malah orang itu bingung, gak pernah ngaji, gak pernah mentadabburi, gak pernah mengamalkannya. Ya bisa tersesat, bisa terjatuh, sama seperti halnya orang yang masuk gua tadi. Dia akan tersandung karena tidak punya cahaya. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menggambarkan tentang perjalanan kita, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apa? Khatta khututan. Kan begitu Rasulullah menggaris-garis yang lurus. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hada siratul mustaqim. Ini jalan yang lurus. Tapi permasalahannya kan, Rasulullah garis sebelah kanan kiri. Kanan ke kiri ini yang selalu ada setan di setiap pintunya, yang selalu mengajak. Yang seseorang itu akan paham kalau itu adalah merupakan jalan setan. Kapan? Kalau dia punya senternya tadi, punya cahayanya tadi, ya Al-Quran. Dia akan tahu, oh ini jalannya setan, oh ini jalannya setan, ini jalannya setan. Kalau orang nggak punya cahaya dalam perjalanan kepada Allah Subhanahu wa taala, gimana? Ya dia akan ikut, dikira itu adalah merupakan jalan menuju surga. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabili. Jangan ikuti jalan yang ke kanan ke kiri, tapi apa? Ikuti jalan yang lurus ini dengan cahaya yang terang, yaitu Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka kita harus belajar bahasa Arab yang begitu luar biasa saja, bahasa yang begitu tinggi peradabannya, yang punya luar biasa tinggi dibandingkan dengan bahasa-bahasa yang lainnya. Ternyata apa? Al-Quran jauh lebih tinggi bahasanya daripada itu semua. Bahkan sampai mereka mengatakan ini bukan perkataan bashar, ini bukan perkataan manusia. Kemudian bahwasanya firman Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an itu adalah merupakan sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita belajar Al-Qur'an, baca Al-Qur'an, kita lagi baca perkataan Allah Subhanahu wa taala. Kalau seseorang itu cinta sama Allah Subhanahu wa taala, Pak. Ya kan? Kalau mungkin bapak-bapak dulu, ya kan? Biasanya kalau dapat surat dari pacarnya loh, Pak. Ya kan? Kalau dapat surat dari pacarnya, dapat surat dari orang tuanya, kalau lagi merantau, dia apa ya? Sidik-sidik dibaca, ya kan? Ditutup lagi. Apalagi dari pacarnya dulu kan. Kalau sekarang kan ada chat kan, Pak ya. Kalau dulu kan tulis surat ya. Habis itu tidak lama dibuka lagi suratnya. Wih, kan seperti itu. Kenapa? Cinta sama yang memberikan surat. Cinta kepada orang yang memberikan surat. Suratnya gak ditaruh, suruh naruhnya aja di tempat khusus dalam kotak sebagai kenang-kenangan, ya kan? Kan seperti itu, Pak. Ini orang-orang yang old, orang-orang yang jadul merasakan seperti ini, Pak. Ini karena yang memberikan surat itu apa? Itu orang yang dicintai. Loh, risalahnya Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an, yang katanya kita cinta sama Allah Subhanahu wa taala, kan harusnya apa? Harusnya sering kita buka. Ini surat dari Allah Subhanahu wa taala.
justru menunjukkan rasa sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Allah turunkan Al-Qur'an kepada kita sebagai petunjuk. Justru karena rasa sayangnya Allah Subhanahu wa taala, Allah tunjukkan kepada kita sebagai cahaya dalam perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala, supaya kita ketemu sama zat yang kita cintai. Ini Al-Qur'an, sifat Allah Subhanahu wa taala. Tapi jarang kita buka Al-Qur'an. Coba kalau kita buka Al-Qur'an dalam perjalanan saja, ya kan? Dalam perjalanan bapak-bapak kerja naik bis, ya kan? Buka Al-Qur'an ngaji, dikira aneh enggak? Aneh, gitu. Habis itu bapak-bapak mungkin yang kerja di pabrik, jam istirahat ngaji, paling iki wong aneh men, kan seperti itu. Antum naik bis, naik kendaraan umum saja, naik kereta, nunggu kereta sing dibuka apa? Kalau antum buka Al-Qur'an, orang itu melihat kayak sesuatu yang aneh banget. Sesuatu yang aneh. Antum berdiri sambil nunggu busway gitu. Ya kan? Buka mushaf ngaji. Sebentar dapat satu muka, alhamdulillah, tutup lagi. Pasti apa? Dilihatin. Kenapa? Padahal Islamu gharib wa sayaudu ghariban kama bada. Islam itu asing dan akan kembali asing. Gitu. Akan kembali asing. Anak itu punya ustaz, Pak. Punya ustaz, Masya Allah ta'ahudnya terhadap Al-Quran. Sampai beliau ke pasar itu ngaji Al-Quran. Ngaji ke pasar itu, kalau ngajak saya itu di perjalanan ngomong itu seperlunya ngaji, komat-komet gitu ngaji. Masuk pasar dia ngaji tetap jalan. Berhentinya kapan? Kalau nawar berapa bu? Habis nawar ngasih duit ngaji lagi, jalan lagi. Subhanallah. Dan itu Anda saksikan dengan mata Anda sendiri. Ini orang yang punya ta'ahud terhadap Al-Quran, dia punya perhatian terhadap Al-Quran, cinta terhadap Al-Quran. Tidak ada kesempatan sedikit dalam kehidupannya kecuali apa? Dia buka Al-Quran. Bukan kalau waktu istirahat sakurul dalam berita dunia, gitu kan? Kita melihat berita dunia, kita nggak tahu ada kecelakaan, ada apa dan lain sebagainya, nggak begitu pengaruh, gitu. Tapi kita nggak tahu tentang perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Ini antara kebahagiaan kita dan kesengsaraan kita. Gitu. Antum nggak tahu kemarin ada kecelakaan di mana? Di tol itu kan? Itu nggak pengaruh sama antum. Nggak ada kaitannya dengan kebahagiaan dan kesengsaraan antum. Kan? Tapi rata-rata apa? Yang ngerti apa gitu. Kenapa? Buka Instagram muncul, buka Facebook muncul, buka YouTube muncul. Itu padahal nggak ada kaitannya dengan kebahagiaan dan kesengsaraan kita. Tapi berkaitan dengan amal soleh, perjalanan, tipu daya syaitan. Ini yang berkaitan dengan masalah kebahagiaan dan keburukan kita. Kita apa? Banyak jahilnya, banyak nggak tahunya. Maka ini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Al-Quran itu agung. Al-Quran itu luar biasa. Kita dipertemukan, dimudahkan sama Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini untuk kita kenal sifatnya Allah, kalamullah. Supaya kita balik kepada Al-Quran. Kemudian beliau Syekh Abdullah Al-Anazi mengatakan di muqaddimah yang ketiga, al-muqaddimatu tsalitsatu, inna hadzal Qur'an al-'azim alladhi qala anhu asdaqul qailin jalla jalaluhu qul huwa naba'un 'azim antum anhu mu'ridun. Sesungguhnya Al-Qur'an yang agung ini yang Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan tentang Al-Qur'an ini, apa kata Allah? Qul huwa naba'un 'azim. Al-Qur'an itu adalah merupakan kabar yang besar yang akan mengantarkan kita untuk bahagia, menyelamatkan kita dari kesengsaraan. Tapi apa kata Allah? Antum anhu mu'ridun. Kalian terlalu banyak berpaling dari Al-Quran. Ini kabar dari Allah Subhanahu wa taala. Kita itu banyak berpaling dari Al-Quran. Padahal itu apa? Nabaun azim. Kita banyak berpalingnya dari Al-Quran. Balagha minal adamati ma tasagharat amamuhu arbabul lisani wa asatirul lughah.
sampai keagungannya Al-Quran itu di depannya, yaitu orang yang punya lisan yang fasih, orang yang punya bahasa yang kuat saja merasa kecil di depan Al-Quran. Falam yastati'u ayyatu walau bi suratin min mithlihi. Mereka nggak bisa mendatangkan satu surat, meskipun hanya satu surat yang semisal dengan Al-Quran. Makanya mereka suruh bikin satu surat saja malah bikin surat apa? Al-Fil, ya kan? Ketika mereka mau mendatangkan Al-Fil, wa ma adraka mal fil, anfuhu tawil, gitu kan. Maunya ini surat Al-Fil. Mereka akhirnya bikin gajah, wa ma adraka mal fil. Apa itu gajah? Ya, semua orang tahu kalau gajah. Anfuhu tawil, belalainya panjang. Orang mempunyai ini Al-Quran tak pernah bisa. Itu ahlul lughah, orang yang hebat dalam bahasanya, mau mendatangkan tidak karuan-karuan, justru malah kayak lawak. Siapa orang nggak tahu gajah? Ya semua orang tahu gajah gitu. Maka itulah ikhwanillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka beliau mengatakan walamma sami al-Walid bin Mughirah, maka Walid bin Mughirah ketika mendengarkan innallaha ya'muru bil adli wal ihsan, Allah senantiasa memerintahkan untuk berbuat adil dan kebaikan. Apa kata Walid bin Mughirah? Walid bin Mughirah ini beliau termasuk di antara orang yang fasih di dalam bahasa Arabnya. Bahkan beliau luar biasa. Beliau mengatakan wallahi inna lahul halawah wa anna alaihi laqalawah wa inna asfalaha lamuhdaqun wa inna a'laha lamudmarun wa ma huwa bikalamin bashar. Kata beliau ada kenyamanan, didengar enak, dan ada rasa manisnya. Ini yang dikatakan oleh Walid bin Mughirah. Kemudian beliau mengatakan ini bukan perkataan apa? Bukan perkataan manusia. Maka orang musyrik itu dulu itu begitu apa? Terheran-heran dengan perkataan Al-Quran. Kenapa? Mudeng, paham maknanya. Itu orang musyrik zaman dahulu, Pak. Berbeda. Sekarang saya punya teman di kuliahan gitu loh, Pak. Saya punya teman di kuliahan, paham nggak maknanya ini Al-Quran? Nggak mudah. Kenapa? Bahasa Arab sekarang juga apa? Banyak rusaknya juga. Mereka itu juga harus belajar bahasa Arab. Jadi yang belajar bahasa Arab bukan antum saja, Pak. Gitu. Karena kita bukan orang Arab, makanya kita harus belajar bahasa Arab. Iya sama, orang Arabnya juga harus belajar bahasa Arab. Untuk bisa memahami Al-Quran, mereka juga harus belajar bahasa Arab, meskipun ngomongnya bahasa Arab. Ngomongnya bahasa Arab, tapi kalau suruh baca Al-Quran, kadang apa maknanya? Belum tentu tahu. Dan itu yang saya banyak dapatkan itu ketika masih kuliah. Makanya jangan pernah sedih. Wah, saya lahir di Arab. Enggak. Meskipun kita nggak lahir di Arab, kita belajar bahasa Arab sama seperti halnya mereka belajar bahasa Arab. Oh, Imam Nasai saja belajar bahasa Arab sampai ubanan, gitu kan? Sampai ubanan, sampai hampir putus asa Imam Nasai. Dan para ulama banyak yang bukan Arab tapi luar biasa. Imam Bukhari dari mana? Dari Nesabur, ya kan? Tapi apa kemampuan bahasa Arabnya? Hebat. Kita lihat imam-imam yang luar biasa yang mereka lisan mereka bukan lisan Arab, tapi mereka punya kemampuan bahasa Arab yang luar biasa. Kita lihat Syalbani, seperti apa Syalbani? Yang nggak jauh dari kita. Maka ini ikhwanillah rahimani wa rahimakumullah. Wa dzakara Abu Ubaidah, dan disebutkan oleh Abu Ubaidah anna Arabiyan sami'a rajulan yaqra'u fasda' bima tu'mar. Abu Ubaidah menyebutkan bahwasanya ada orang Badui mendengar seseorang dia membaca fasda' bima tu'mar. Artinya itu, maka dakwahkanlah kebenaran itu dengan keberanian, dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah perintahkan. Maka fasajada, orang Badui tadi mendengar sujud. Wa qala sajadtu li fasahatihi. Saya sujud itu karena fasihnya perkataan fasda' bima tu'mar tersebut. Wa kana mawdu'u ta'dzir bi hadhihi jumlah huwa kalimah fasda'. Karena apa?
kalimat fasda itu, di dalam kalimat fasda bima tu'mar itu bukan hanya sekedar sampaikanlah, tapi mencakup apa? Anid dakwah wal juhdi biha wasyuja'atu biha. Rasulullah diperintahkan untuk berdakwah, menyampaikan kebenaran dengan berani, kemudian untuk bersungguh-sungguh, dan hanya masuk dalam satu kalimat fasda sudah mencakup semuanya. Itu Al-Quran. Kalimatnya begitu luar biasa. Kemudian firman Allah, bima tu'mar fi ijaziha wa jam'iha, di dalam keindahannya itu luar biasa. Wa sami'a akhar rajulan yaqra, dan yang lain dia mendengarkan ada orang yang membaca, falamma stai'asu minhu khalasu najiyya, maka tatkala saudara-saudara Yusuf itu sudah putus asa darinya, khalasu najiyya, dikatakan apa? Faqala asyhadu anna makhluqan la yaqdiru ala mithli hadzal kalam. Demi Allah, saya bersaksi makhluk itu gak akan pernah bisa mengucapkan perkataan yang seindah ini. Ini Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan apa? Qul la in istama'atil insu wal jinnu ala ayyatu bimithli hadzal qur'ani la ya'tuna bimithlihi. Walau kana ba'dhum li ba'dhin dhahira. Jin manusia ngumpul jadi satu untuk bisa mendatangkan Al-Quran dan yang semisalnya, meskipun tolong-menolong gak akan pernah bisa. Ini keagungan Al-Quran menunjukkan bahwasanya ini adalah merupakan perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau mengatakan Al-Muqaddimatur Rabi'ah, inna hadzal Qur'an al-'azim alladhi ihtawa ala mi'ati wa arba'i asyrata suratan. Sesungguhnya Al-Quran yang agung ini yang mencakup di dalamnya ada 114 surat. Al-Quran ada berapa surat, Pak? 114 surat. Kemudian beliau mengatakan taqaddumuhu suratul wahidatun hiya suratul Fatihah. Yang didahului dari 114 surat itu satu surat, yaitu surat Al-Fatihah. Allati fakhamallahu qadraha, yang Allah sudah membesarkan kedudukan surat Al-Fatihah ini, wa a'la sya'naha, dan ditinggikan perkara surat Al-Fatihah ini sama Allah Subhanahu wa taala ketika Allah mengatakan walaqad atainaka sab'an minal mathani wal qur'anal adzim. Sungguh aku telah memberikanmu wahai Muhammad dengan apa? 7 ayat, sab'an minal mathani, 7 ayat yang begitu indah, wal qur'anal adzim, dan Allah berikan Quran yang begitu besar. Maka surat Al-Fatihah dari 114 surat Al-Fatihah yang sering kita baca ini kedudukannya tinggi di sisi Allah. Diberikan kepada Nabi Muhammad SAW dan disebutkan secara khusus. Bahkan disebutkan bahwasanya ini adalah merupakan ummul Quran. Yaitu apa? Induknya Al-Quran. Seluruh Al-Quran maknanya balik kepada surat Al-Fatihah ini. Beliau mengatakan an Abi Sa'id Ibn Mu'alla radhiyallahu ta'ala anhu qala marra bin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ana usalli. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewatiku dan aku dalam keadaan salat. Fada'ani falam atihi hatta shallaitu thumma ataitu. Rasulullah memanggilnya, kemudian dia tidak mendatanginya sampai apa? Sampai selesai salatnya. Baru beliau mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditanya sama Rasulullah, "Ma manaka anta tayani?" Apa yang menghalangimu untuk datang kepadaku ketika aku panggil, kata Rasulullah. Maka Abi Sa'id tadi menjawab, kuntu usalli, saya salat wahai Rasulullah. Faqala alam yaqulillah, maka Rasulullah mengatakan, bukankah Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi wa lirrasuli idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, jawablah panggilan Allah dan Rasulnya ketika apa? Ketika kalian dipanggil, agar kalian itu bisa hidup hatinya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ala u'allimuka a'dhamu suratin fil Qur'an qabla an akhruja minal masjid." Mau tak kamu saya ajari paling agungnya surat di dalam Al-Qur'an sebelum saya keluar dari masjid? Fadhahaba Nabi sallallahu alaihi wasallam liyakhruja minal masjid fadzakartuhu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau keluar dari masjid, maka sahabat tadi mengingatkan Rasulullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Alhamdulillahirabbil alamin."
hiya sab'ul matani wal Qur'anul adzim alladzi utitu. Yaitu apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Itu adalah merupakan 7 ayat yang begitu indah, Al-Qur'an yang agung yang aku diberi sama Allah Subhanahu wa taala dengan surat Al-Fatihah tersebut. Allahu akbar. Azamatul ba'duha ma'a ba'd. Maha besar Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana keagungan surat Al-Fatihah ini? Maka beliau menanyakan, fa aina nahnu min istisyari azamatil Qur'an hina natlu aw nastami'u lahu. Kemana kita, Pak? Dari merasakan agungnya Al-Qur'an ketika kita membacanya dan kita mendengarkan Al-Qur'an ini. Kita mendengarkan Al-Qur'an surat Al-Fatihah ini Pak berapa kali, Pak? Kita baca sendiri aja 17 kali. Belum sekarang ditambah sholat tarawih. Ya kan? Sholat tarawih itu kan per rakaat mau semua Al-Fatihah lagi, Al-Fatihah lagi, Al-Fatihah lagi. Kan seperti itu. Pernah nggak kita merasakan, mendengarkan, merasakan di dalam hati kita tentang kehebatan surat Al-Fatihah yang Allah sudah katakan, wa laqad atainaka sab'an minal matani wal Qur'anal adzim. Kemana kita untuk merasakan kehebatan surat Al-Fatihah? Bisa merubah kehidupan kita nggak surat Al-Fatihah tersebut? Kemudian beliau mengatakan, wa aina nahnu min azamati suratil Fatihah. Di mana kita dari keagungan surat Al-Fatihah? Allati umirna an naqra'a fi kulli raka'atin min raka'ati sholatina. Yang kita diperintahkan untuk membaca di setiap rakaat dalam salat kita. Balu wa ja'alta qira'ataha ruknan min arkani shalah. Bahkan dijadikan baca surat Al-Fatihah ini rukun di dalam salat. Allati min tarkiha nasyan aw amidan batalat salatu. Yang kalau seseorang itu enggak baca surat Al-Fatihah, baik itu lupa maupun sengaja, maka apa? Enggak dihitung satu rakaat. Enggak dihitung satu rakaat. Fanahnu naqra'uha bil yaum akthar min sab'i asyrati marratan. Dan kita lebih dari membaca 17 kali ini dari surat Al-Fatihah. Mimma yadullu ala annaha ghada'un liqalbil mu'min la lahu anhu albattah. Yang dimana surat Al-Fatihah ini menunjukkan bahwasanya apa? Ini adalah merupakan makanan hati kita. Makanan hati kita surat Al-Fatihah ini yang kita nggak bisa apa? Lepas dari surat Al-Fatihah ini. Tapi di mana kita dari surat Al-Fatihah? Begitu jauhnya kita untuk merasakan keagungan surat Al-Fatihah ini. Kita baca 17 kali setiap harinya, bahkan lebih. Kemudian fahariyun bi surati hada sya'nuha wa 'azamatuha an yata'allama al-mu'minu tafsiraha. Maka sepatutnya dengan surat yang begitu agung ini, yang ditinggikan derajatnya sama Allah Subhanahu wa taala, keberadaannya ditinggikan sama Allah, maka sepantasnya seorang mukmin itu mempelajari tafsirnya. Wa yatadabbaru ma'aniha, dan mentadabburi makna-maknanya. Wa yata'ammala asraraha, dan mikirkan rahasia-rahasia di dalam surat Al-Fatihah ini. Wa yaqta'a fi rabiha, dan apa? Bersenang-senang dengan makna yang ada di dalam surat Al-Fatihah ini. Wa ya'mala bi muqtadaha, dan mengamalkan konsekuensi dari surat Al-Fatihah ini. Fa inna hadhihi al-umura la hiya min dawa'i khushu'ihi fi salatihi wa istish'arihi ladzata munajatihi li rabbih. Karena sesungguhnya perkara-perkara ini yang akan mengantarkan seseorang itu khusyuk di dalam salatnya dan merasakan lezatnya bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala, wal qurbi minhu, dan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang sepatutnya bagi kita lakukan. Kita harus pahami surat Al-Fatihah, maknanya apa, tadabburi, ada rahasia-rahasia apa di dalam Al-Fatihah, sampai dikatakan Al-Fatihah ini ummul Quran. Al-Quran balik maknanya kepada Al-Fatihah ini. Kemudian beliau mengatakan, wa sadaqa Utsman bin Affan idh yaqul law tahurat qulubukum ma syabitu min kalamillah. Benar perkataan Utsman. Kalau hati-hati kita benar, hati-hati kita bersih, enggak pernah kenyang kita dari namanya Al-Qur'an ini. Terus akan baca, terus akan buka, sidik-sidik buka, sidik-sidik mentadaburi, sidik-sidik berusaha untuk memahami
memahami maknanya. Ini yang dikatakan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Maka ini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, muqaddimah dari beliau, karena beliau setelahnya akan membahas tentang tafsir surat Al-Fatihah. Maka beliau mendoakan kita, Allahumma tahhir qulubuna, ya Allah sucikanlah hati-hati kami. Waj'alil Qur'ana rabi'a qulubina wa jalaa ahzanina wa nura sudurina wa dhahaba humumina wa humumina waj'alna min ahlil Qur'an alladziina hum ahluka wa khassatuka. Allahumma arzuqna tilawatahu ana al-laili wan nahar. Ya Allah, berilah rezeki kepada kita untuk kita bisa membaca Al-Qur'an di malam hari, di siang hari, dan menjadikan Al-Qur'an itu sebagai penerang hati kita, menghilangkan rasa gundah gulana di dalam hati kita. Ini yang harus terus-terusan kita berdoa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kita tutup sampai sini. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.